Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk PowerPoint-nya sudah bisa terlihat ya. Baik. Nah, kita pembahasan masuk kepada motor induksi ya. Motor induksi, di mana motor induksi ini merupakan arus bolak-balik ya, yang banyak digunakan ya. Nah, arus dari rotor motor induksi itu diperoleh dari arus yang terinduksi ya, sebagai akibat dari adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar ya, yang dihasilkan oleh arus stator. Nah, medan putar pada stator itu akan memotong konduktor-konduktor pada suatu rotor sehingga terinduksi arus ya, sesuai dengan hukum Lenz ya, di mana rotor akan turut berputar mengikuti medan putar stator. Nah, perbedaan dari putaran relatif antara stator dan rotor itu bisa kita sebut dengan slip ya. Jadi bila beban motor bertambah, maka putaran rotornya cenderung akan menurun ya. Ini merupakan gambar kumparan stator. Motor induksi terdiri dari dua tipe ya. Ada tipe dengan rotor belitan dan ada tipe dengan rotor sangkar. Ini dengan belitan, ini dengan sangkar ya. Nah, medan putar ya, di mana perputaran motor pada mesin arus bolak-balik itu ditimbulkan oleh adanya medan putar atau biasa disebut dengan flux yang berputar yang dihasilkan dalam kumparan statornya. Ya, sehingga medan putar terjadi dihubungkan dalam fasa banyak ya, umumnya fasa 3 fasa ya. Hubungan dapat berupa dengan bintang ataupun dengan delta. Ini merupakan gambar terjadinya medan putar ya. Nah, medan putar terjadi, ini penjelasannya ya. Misalnya kumparan AA kemudian BBCC kita hubungkan 3 fasa dengan beda fasa masing-masing 120 derajat seperti pada gambar yang A, dialiri oleh arus sinusoid sehingga didistribusi antara IA dengan arus di A, di B, dan di C itu sebagai flux waktu ya, seperti pada gambar yang ada di B. Sehingga keadaan dari T1, 2, 3, dan 4 fluxnya resultant yang ditimbulkan oleh kumparan. Dari gambar CDEF terlihatlah bahwa flux resultan ini akan berputar satu kali ya, NS 120 LP, frekuensi jumlah kutub. Bagaimana kita melakukan suatu analisis secara vektor, yaitu pertama dengan arah flux yang ditimbulkan oleh arus yang mengalir dalam suatu lingkar ya, sesuai dengan perputaran skrup. Kemudian besaran flux yang ditimbulkan itu sebanding dengan arus yang mengalir. Kemudian ada prinsip kerja motor induksi ya. Itu Om Bambang gitu. Kemudian prinsip dari kerja motor induksi ya, di mana apabila sumber tegangan 3 fasa itu dipasang pada kumparan stator, timbul medan putar kecepatannya NS 120 F/V. Jadi medan putar stator itu akan memotong batang konduktor pada rotor, sehingga kita mengakibatkan adanya pada kumparan rotor timbul tegangan induksi ya. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka tegangan induksinya akan menghasilkan arus, dan arus ini di dalam medan magnet menimbulkan gaya pada rotor ya. Lah, couple yang dihasilkan oleh gaya pada rotor cukup besar sehingga untuk memikul kopel beban rotornya akan berputar dengan searah medan putar. Nah, ini nanti kalian bisa baca langkah-langkahnya ya. Kemudian dari sisi rangkaian ekuivalen, kerja motor induksi ini sama dengan
kerja pada trafo ya, berdasarkan prinsip dari induksi elektromagnet ya. Nah, di mana motor induksi itu dapat dianggap sebagai trafo dengan rangkaian sekunder yang berputar ya. Ini gambar rangkaian ekuivalen. Ini merupakan vektor diagramnya. Ini rangkaian ekuivalen motor induksi ya, dapat kita lihat pada gambar. Nah, kemudian vektor diagram dari gambar yang di atas, ini dia. Dan bagaimana rangkaian ekuivalen motor induksi 3 fasa ya, itu identik dengan sebuah dari sisi trafo ya, transformator. Dengan rangkaian ekuivalen motor induksinya sama dengan rangkaian ekuivalen transformator. Jadi perbedaannya ini hanyalah karena pada kenyataannya kumparan dari rotor ya, dari motor induksi berputar berfungsi untuk menghasilkan daya mekanik. Nah, awal dari rangkaian ekuivalen motor induksi itu dihasilkan dengan cara yang sama sebagaimana pada transformator ya. Jadi materi kita ini ada motor induksi. Tadi kita sudah berbicara tentang trafo, ini masuk kepada motor induksi dari sisi stator dan juga motor. Stator, rotor, motor induksi. Baik, silahkan diaktifkan videonya. Saya ambil absensi record kita. 1, 2, 3. Silahkan ada tanggapan atau pertanyaan dipersilakan.